الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعة واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنة عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يعصيهما فقد غوى يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ويقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتن كقطعة ظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيعون دينه بأراد من الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita berada di gerbang pintu akhir zaman, yang mana fitnah demi fitnah akan terus berlaku di setiap masa-masa ke depannya. Layaklah kita bangun dari tidur kita, layaklah kita sadar dari kelalaian kita bahwa tidaklah masa yang akan datang kecuali lebih teruk dan lebih parah fitnahnya dibandingkan dengan masa kita sekarang ini. Di mana fitnah yang sekarang tentu lebih teruk daripada fitnah dari masa sebelum sekarang ini. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali fitan kakitatil laili muzlim. Bersegeralah kamu kepada amal sebelum datangnya fitnah, yang mana fitnah itu bagaikan kegelapan di tengah malam. Zahirnya apabila gelap di tengah malam, gelap gulita. Tentunya berbeda apabila kita berada di siang terang benderang. Kita mesti bisa membedakan mana barang yang bisa memberi manfaat untuk kita dan mana barang yang bisa memberikan bahaya kepada kita. Tetapi manakala di tengah kegelapan malam tidak ada cahaya, kita sulit membedakan mana barang atau sesuatu binatang yang membahayakan dan mana barang atau sesuatu binatang yang tidak membahayakan untuk kita. Maka fitnah-fitnah semakin dekat dengan akhir zaman adalah fitnah bagaikan di tengah kegelapan malam. Untuk itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diawali untuk kita bersegera kepada amal. Badiru bil a'mal, segeralah kamu kepada amal sebelum datang fitnah. Yang mana fitnah yang datang kalau sudah bagaikan di tengah kegelapan malam, sulit kita membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sulit kita membedakan mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Sulit kita membedakan mana maunya Allah, mana maunya nafsu. Kalau kondisi keadaan fitnah seperti itu, kita akan berada di masa ittirab. Kita akan berada di masa kegelisahan, ketidaktenangan, dan kita diliputi dengan kegelapan
Sehingga kesempatan kita untuk beramal pun tidak sama bila kita berada di masa tenang, masa tentram. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Quran membimbing kita juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kemana? Hari ini orang lebih cenderung bersegera mencari duit. Orang lebih cenderung bersegera untuk mengumpulkan materi dan kebendaan. Inilah fitnah akhir zaman, di mana seakan alam itu hanya alam yang sekarang ini. Inilah pengertian yang sesungguhnya daripada tulisan kafir yang ada di jidatnya Dajjal laknatul alaih. Dan inilah pengertian yang sesungguhnya dari pernyataan hadis bahwa Dajjal bermata satu. Mata kanannya buta, Dajjal melihat dengan mata kirinya. Kita pahami bahwa kanan identik dengan simbol yang hak atau kebaikan, sedangkan kiri identik dengan simbol ketidakbenaran atau kebatilan. Berbicara tentang melihat, ada dua sisi penglihatan di sini, penglihatan luar dan penglihatan dalam. Penglihatan luar disebut dengan basar, penglihatan dengan mata kepala. Sedangkan penglihatan dakhili, penglihatan dalam disebut dengan basirah. Dajjal bermata satu melihat dengan mata kiri mengandung makna sesungguhnya. Ini hadis mutasyabihat. Makna yang sesungguhnya bukanlah Dajjal itu bermata satu, tapi Dajjal melihat dengan satu arah, tidak dengan dua arah. Dia hanya melihat sisi materi, sisi zohir daripada apa yang dia inginkan. Dia tidak pernah memandang sisi yang kedua, yaitu sisi batin. Dan ini pandangan hidupnya orang kafir. Dan apabila kita mengikuti jalan hidup ini, maka kita tidak akan bisa terbebaskan daripada kekufuran dan kesyirikan. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang kafir menjalankan kehidupan di dunia ini hanya dipandang dengan pandangan zohir sisi kehidupan dunia ini. Orang kafir tidak pernah memandang batin daripada dunia ini. Orang kafir tidak pernah memahami di balik dunia ini ada kehidupan akhirat. Yang dipandang adalah zohirnya dunia, dan zohirnya dunia adalah materi dan kebendaan. Makna yang tersirat di balik benda-benda dan materi ini, hikmah yang terkandung di dalam benda-benda materi yang Allah ciptakan dengan kudratnya ini tidak nyambung dalam benak pikiran mereka. Olehnya itu Allah firmankan dalam Al-Quran, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi mereka tidak melihat. Artinya mereka punya mata zohir di kepala mereka, tapi mata itu tidak bisa memahami apa yang dia lihat di depan matanya, karena cuma satu sisi dia lihat. Dia tidak memandang sesuatu yang di depan matanya beserta dengan pandangan batin, apa makna yang tersirat di balik apa yang nampak. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan telinga itu dengan benar. Dia hanya menggunakan telinga itu untuk melihat berita-berita tentang benda dan materi, tentang manfaat-manfaat bisnis mereka, manfaat dagangan mereka, manfaat daripada proyek mereka. Dia tidak pernah menggunakan asbab yang Allah berikan berupa telinga
untuk mendengarkan ayat-ayat Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi supaya dapat menjalankan kehidupan seperti yang Allah kehendaki. Dia gunakan telinga itu hanya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawinya saja. Dia gunakan matanya hanya untuk melihat benda-benda materi yang bisa menguntungkan duniawinya saja. Tidak pernah digunakan mata itu melihat kebesaran dan keagungan Allah daripada semua ciptaan Allah yang ada di depan matanya. Dengan itu dia dapat menjalankan kehidupan dan ketaatan kepada Allah sehingga dia akan selamat nanti di azab akhirat. Lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya mata tidak pernah digunakan untuk melihat kudratnya Allah, untuk melihat keagungan Allah. Dia punya telinga tidak pernah digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Walahum qulubun la yafqahuna biha. Sehingga apa yang terjadi? Kalau punya mata tidak digunakan untuk melihat kudratnya Allah, punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, sehingga hatinya kosong daripada kepahaman yang benar. Punya hati tidak punya perasaan, punya hati tidak punya kepahaman, seperti yang Allah berikan kepada para anbiya alaihi salatu wassalam. Dan ajibnya orang yang seperti ini Allah ibaratkan dengan binatang. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Bukankah binatang punya mata? Tapi dia tidak bisa melihat sesuatu berdasarkan makna yang tersirat. Demikianlah orang kafir, demikianlah misi Dajjal la'natul alaih. Agar kita menggunakan mata kita, telinga kita hanya berdasarkan satu sisi materi. Tidak ada hubungannya dengan amal. Sehingga berbanyak umat Islam terpesona, terperangkap dalam fitnah Dajjal ini. Kehidupannya hanya berdasarkan kamus duniawi belaka, tidak ada kamus akhirat. Hanya berdasarkan pencarian duit semata-mata, tidak ada mencari amal. Maka fitnah ini penyelesaiannya kita rubah, banting setir. Badiru bil a'mali fitanan. Bersegera kepada amal, bukan segera cari duit. Bersegera kepada amal, bukan segera kepada materi. Sebelum datangnya fitnah, kalau datang fitnah Dajjal, iman bisa hangus. Bila datang Dajjal, jutaan manusia murtad. Kalau sudah murtad, kalau sudah tercabut iman, maka tidak ada lagi kamus amal sama sekali. Amal yang dibuat apapun kebaikan tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Olehnya itu kita harus sadar bahwa kita bukan sekedar berada di akhir zaman, tapi kita sedang berada di pintu gerbang akhir zaman. Siapkan iman kita sehingga program-program Dajjal la'natul alaih tidak dapat mengikis keimanan kita, tidak dapat mencabut tauhid dan akidah kita. Siapkan diri kita, siapkan anak-anak kita, siapkan istri-istri kita, karena orang mukmin waqi, al-mu'min basirun bi zamanihi, basirun bi hadaratihi. Orang mukmin adalah orang yang paham tentang keadaan di sekitarnya. Al-mu'min al-mutanabbih. Orang mukmin orang yang sadar apa yang ada di sekitarnya. Orang mukmin tidak pernah menipu dan tidak akan bisa ditipu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Untuk itu membentengi diri kita dan keluarga kita dan umat ini dari fitnah akhir zaman, hendaknya senantiasa kita baca surat Kahfi setiap hari Jumat. Terutama 9 ayat pertama dalam surat Kahfi direnungkan baik-baik sebagai pembuka surat Kahfi itu sendiri, dan dijamin Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada fitnah Dajjal la'natul alaih. Rasulullah SAW pernah ditanya 3 pertanyaan oleh rahib atau pendeta Yahudi, dan pertanyaan itu tidak akan bisa dijawab kecuali oleh seorang nabi. Di antara 2 pertanyaan itu adalah, beritahu kepada kami berita tentang Ashabul Kahfi. Siapa itu Ashabul Kahfi? Dan berapa bilangan Ashabul Kahfi? Juga pertanyaan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Zulkarnain. 2 kisah ini Allah cantumkan di dalam surat Kahfi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ulama jazahumullah khair menyimpulkan kenapa kita disuruh membaca surat Kahfi.
yang dengannya kita akan selamat dari fitnah Dajjal. Ternyata di dalam surat Kahfi ini adalah berkisar tentang kisah-kisah keimanan. Yang pertama adalah kisahnya pemuda-pemuda dari keturunan orang-orang kaya, pejabat-pejabat kerajaan, tapi mereka sadar bahwa program yang dibuat oleh raja yang zalim pada waktu itu bukanlah program yang meningkatkan iman, bukanlah program yang menyelamatkan amal. Maka mereka putus untuk tidak ikut ambil bagian dalam program tersebut, dan mereka bersepakat untuk keluar dari acara konser-konser musik-musik, dan mereka sepakat kemana kita pergi untuk menyelamatkan iman kita. Allah Subhanahu wa taala firmankan, beritakan dalam Al-Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka memilih untuk tinggal di goa. Berapa banyak nyamuk di goa, berapa banyak dinginnya kalau tidur di goa, tidak ada kasur, itu lebih baik. Tidak dapat memenuhi keperluan-keperluan sebagaimana mestinya, tapi itu lebih baik keperluan tidak terpenuhi, tidur tidak nyaman, duduk tidak nyaman di goa dibandingkan dengan kerajaan. Tapi untuk menyelamatkan iman, segala asbab-asbab kenikmatan ditinggalkan, lebih memilih hidup di dalam goa untuk menyelamatkan iman kita, untuk menyelamatkan iman mereka. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah hendaknya kita di zaman akhir ini, pandai-pandai kita melihat program-program yang sedang berlaku di zaman ini. Kebanyakan program-program itu merusak iman, menghancurkan iman, mencabut iman kita dari hati kita. Dekatlah dengan para ulama-ulama rabbaniyin, sohbah dan bertanya dengan mereka, agar kita jangan salah pilih memilih program, agar kita jangan salah menggunakan ikhtiar kita. Yang kita kira dengan memilih ikhtiar itu hati akan tenang, urusan akan beres, hajat kita terpenuhi, tapi di balik itu neraka menunggu kita. Ma'asyiral muslimin, kisah yang pertama anak muda ini pelajaran untuk kita sering-sering uzlah. Sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah, yang membuat amal yang paling dicintai oleh Allah, selain orang yang berjuang di jalan Allah, adalah orang yang menyendiri di bawah kaki bukit, di bawah pohon. Hidupnya di sana beribadah, tidak mengganggu siapapun, dan dia tidak bisa diganggu oleh program-program Dajjal di akhir zaman. Hendaknya kita mulai menyiapkan diri kita untuk itu. Olehnya itu pemuda-pemuda ini, tatkala mereka dibangunkan oleh Allah setelah 309 tahun, mulai terasa lapar. Mereka bermusyawarah untuk mengirim 1 atau 2 orang membeli makanan. Padahal uang yang mereka punya 900 tahun yang lalu pasti tidak laku. Apa kata salah satu di antara mereka? Pergi sana, cari makanan, tapi nasihat adalah wal yatalattaf. Pergi dengan senyap-senyap. Artinya, keluar kamu dari goa, cari makanan di luar, hati-hati. Jangan-jangan makanan, minuman mengandung bahan-bahan pengawet yang mengandung babi, mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah. Hati-hati, raja sekarang raja yang zalim. Jangan sembarang beli makanan, jangan sembarang beli minuman. Jangan-jangan di dalam makanan dan minuman itu dimasuki bahan-bahan yang merusak imanmu, merusak semangat beribadahmu. Tidak lagi semangat bangun malam, ngantuk waktu berzikir. Semua itu disebabkan karena makanan-makanan yang makruh, subhat dan haram. Wal yatalattaf, hati-hati keluar dari goa. Jangan-jangan kamu ditangkap. Hati-hati beli makanan, hati-hati beli minuman. Ini pelajaran untuk kita di akhir zaman.
Kisah kedua, ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Kisah dua orang bertetangga yang diberikan harta berbeda, diberikan kebun yang berbeda. Lihat kisah pertama. Kalau mengikuti program penguasa di zaman itu, konser musik dan makan makanan sembarangan, minum air sembarangan, membawa efek kepada keimanan dan amal. Sementara kisah yang kedua, dua orang yang diberikan harta atau kebun yang berbeda. Satu diberikan kebun yang banyak dan luas, dan satu lagi diberikan kebun yang kecil, harta yang sedikit. Dan orang yang diberikan harta yang banyak itu merasa hebat, merasa berjaya, dan menghubungkan hasil suksesnya kebun dengan kekuatan dirinya. Dia mengatakan, ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Saya lebih hebat dari ente. Saya punya duit lebih banyak. Dengan kerja keras saya dapat duit. Dengan duit banyak saya bisa bahagia. Ini kalimat-kalimat kufur keluar daripada mulut tetangganya. Maka ditegur oleh temannya, akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma sawwaka rajula. Kenapa kamu kufur kepada Allah yang menciptakan kamu dari tanah, dari air mani, kemudian menyempurnakan penciptaan kamu? Kamu tidak bisa berbuat apa-apa dulunya, sekarang pun kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kebun itu luas bukan karena kekuatan kamu. Walaula iddakhaltal jannataka qulta masyaallah. Seharusnya kalau kamu lihat kebun yang luas itu, katakan masyaallah. Semua berlaku di kebun ini dengan kehendak Allah. La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan tanpa kekuatan Allah. Saya tidak seperti kamu keyakinan yang rusak. Kalau kamu menghubungkan kebun kamu ini dengan kekuatan kamu, irigasi yang kamu buat, pupuk yang kamu sebarkan, coba lihat kalau Allah murka sama kamu, siapa tahu kebun kamu yang kamu lihat kebunnya luas dan hijau seperti ini, besok-besoknya kau datang di kebunmu hancur, kering, apa yang bisa kau buat? Bisa, kekuatan kamu bisa menolak itu azab. Akhirnya esoknya dia datang, keliling kebunnya tidak ada lagi warna hijau, kering semuanya, terbakar dengan petir karena kesombongan dan kekufuran yang keluar pada mulutnya. Sehingga keluar daripada mulutnya terakhir, ya laitani lam attakhid, ya laitani, seandainya saya tidak kufur kepada Allah, ya laitani. Menyesal. Berapa banyak keluar daripada mulut kita kalimat-kalimat itu. Olehnya itu waktu Rasulullah SAW ditanya tentang Ashabul Kahfi, Rasul katakan besok saya sampaikan. Rasul bersandar kepada wahyu Allah. Tapi secara hakikat Rasulullah benar. Tapi ini untuk pelajaran untuk kita. Rasulullah dilupakan oleh Allah mengucapkan insya Allah. Secara syariat ini tidak tepat. Maka 15 hari Allah tidak turunkan ayat. Orang-orang Yahudi, orang-orang munafik telah mengambil kesempatan ini dan mengatakan nabi palsu, wahyu tidak akan turun. Setelah itu wahyu turun, Allah firmankan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ay yasha Allah. Jangan kamu pastikan sesuatu, esok saya akan mengatakan, tanpa kamu sertakan insya Allah. Berapa banyak keluar dari mulut kita, besok saya buat, besok saya bayar, besok saya tunggu, tanpa kita sertakan masyiatullah di dalamnya. Ini kalimat-kalimat tiupan dari Dajjal laknatullah alaih, menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita daripada amal-amal agama. Inilah dua kisah hadirin untuk menyelamatkan iman kita. Kisah yang pertama, pemuda-pemuda menyelamatkan iman mereka beruzlah. Di situ pentingnya kita hifazatul iman, selamatkan iman kita dari lingkungan-lingkungan di mana kita berada dan dari program-program yang dibuat oleh penguasa-penguasa ataupun dari panitia-panitia, dari siapa saja yang bertentangan dengan syariat baginda Rasulullah SAW. Banyak program-program yang merusak iman, banyak program-program yang mencabut iman kita, kita tidak sadar.
Dajjal belum muncul, programnya sudah dihadirkan di tengah-tengah kita. Sedangkan kisah kedua, pentingnya kita dakwah iman. Selamatkan iman kita. Tinggal di gunung sana bersendirian selamat. Tapi kalau masih mau tinggal di kota, tapi kalau masih mau tinggal di tengah-tengah kita pegang HP, masih mau ke pasar, maka bawa dakwah iman. Nafikan semua apa yang nampak depan mata kita, dan jangan perkenankan makhluk dibesarkan di telinga kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairu amala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam badiru bil amali fitanan ka qita'il laili mudlim yusbihu rajulun mu'min wa yumsi kafir wa yumsi mu'min wa yusbi kafir yabi'una dinahu bi'aradin minad dunya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bersegeralah kepada amal, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sebelum datangnya fitnah bagaikan di tengah kegelapan malam. Sulit membedakan mana maunya Allah, mana maunya nafsu. Sulit membedakan mana jalannya hak, mana jalan yang batil. Sulit kita berbuat amal. Syukuri nikmat yang ada ini. Segera kepada amal, bersegera dakwah, bersegera untuk buat amalan makomi, bersegera keluar pada nisab kita, bersegera baca Quran, segera berzikir, segera bangun tahajud, segera menangis, ingat dosa-dosa kita, segera bersedekah, segera berkhidmat. Kenapa? Karena kalau kita tunda-tunda amal, datang suatu masa dalam fitnah di tengah kegelapan malam itu, seorang laki-laki beriman di waktu pagi, sorenya sudah kafir. Sore harinya beriman, pagi harinya udah kafir. Kenapa? Apa sebab mereka kafir begitu cepatnya? Faktornya cuma dunia. Yabi'una dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka kafir karena mereka menjual agama dengan dunia yang secebis ini. Faktor materi, faktor dunia menyebabkan orang kafir di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Inilah bekal di dalam surat Kahfi. Di samping kita baca istiqomah dan anjurkan teman-teman kita, keluarga kita membaca surat ini dan ambil hikmah di dalamnya. Pelajarannya pertama, harus selalu kita jaga iman kita. Kisah Ashabul Kahfi, kisah dua orang yang dikasih kebun, pelajaran untuk kita selalu dakwah iman. Dan kisah yang ketiga, Nabi Musa belajar iman kepada Nabi Khidir. Siapapun kita terus harus belajar iman seperti Nabi Khidir, seperti Nabi Musa kalimullah, belajar iman kepada Nabi Khidir. Dan untuk belajar iman, Nabi Musa naik perahu, gelombang yang deras, topan badai senantiasa datang, tetap diterjuni samudra lautan itu untuk mendapatkan hakikat iman. Siapa kita? Adakah kita bisa dapat hakikat iman tanpa kita berjuang, tanpa kita berkorban? Dan kisah yang ketiga, kita Zulkarnain. Zulkarnain bukan artinya punya dua tanduk, tapi Raja Zulkarnain. Dia memiliki pengaruh pada dua zaman. Efek penguasaannya kepada dua zaman kita tidak jelaskan pada kesempatan kali ini. Tapi intinya dalam kisah Iskandar Zulkarnain ini, beliau diberikan kekuatan dan kekuasaan berupa kerajaan. Dia gunakan kekuatan itu asbab untuk menyebarkan iman. Dia hukum orang-orang yang zalim di dunia ini, dan dia memberikan kebaikan dan pahala, dan dia memberikan ganjaran
dan dia memberikan kebaikan-kebaikan, pujian-pujian kepada orang-orang yang beramal dan beramal soleh. Dan yang kita juga gunakan asbab-asbab yang Allah berikan kepada kita untuk menyebarkan iman dan amal ini ke ujung-ujung dunia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم احيي دين كله في العالم كله إلى يوم القيامة واجعلنا سببا يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم والق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على خير الخلق سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.